kita dengarkan seperti yang kemarin Ibu ajarkan di kala 2, mana punggungnya di situ kita dengarkan dengan linek atau kita taruhkan Doppler sehingga terdengarlah bunyinya dan kita tahu berapa ininya. Itu yang saya tadi pantograf tadi. Ya. Setelah itu kita tahu bahwa kepalanya ke bawah, ya, kita dengarkan jantungnya janinnya normal, baru kita mulai persalinan. Nah, kita sampaikan ke ibunya, Bu, kita mau mulai persalinan. Berarti ini sudah dikala 1, 2 langsung keluar anaknya. Belum, pembukaan sampai 1 sampai 10 baru kan. Nah, kita mulai. Ibu akan melahirkan namanya ya, Bu. Nanti Ibu kalau terasa mau ngeden, Ibu ngedenya ke bawah seperti di video kemarin, ya. Kita ajarkan. Jadi saat inilah baru bisa mengajarkan. Kalau nanti kalau ayo Bu, tarik nafas Bu, ayo aja. Enggak kadidanga. Ya. Ini mereka stres kok. Terus kemudian kita pasangkan perlak dulu. Ya, kita pasangkan perlak. Kalau teori sekarang nggak pakai dia. Karena jinnya sudah langsung ada perlaknya kayaknya ya. Ini teori lama aja. Kita pasangkan perlaknya, embernya panjang kan? Masukin embernya ke ujung perlak. Ujung perlak. Balik. Balik Bu. Sengaja. Supaya kalian bangun. Nanti menyanyi baby. Lipatkan sedikit. Ah, jadi ada situ. Siapa jadi asisten sini bantu Bu. Bu, pantatnya diangkat ya Bu. Udah, kita pasang, udah masuk ke ujungnya ke dalam ember. Kemudian kita pasang underpad. Ini namanya underpad. Underpad. Ya. Fungsinya menyerap cairan sama kayak softpack pembalut, tapi dia besar. Bu, pantatnya diangkat Bu. Ih, Bu. Yuk, diangkat. Jangan melintang pula kalian ya, karena cairan tuh ke sini, bukan ke sini. Jadi jangan salah nanti naruhnya kayak gini. Jadi panjang ke bawah. Oh, panjang ke Ingat bawah. tuh, panjang ke bawah seperti ini. Jadi sampai dia ke batas pinggangnya. Jangan di pinggangnya kalian kasih nanti bocor di bawahnya perlu di alas nanti. Ya. Ada di tanganku dulu. Jadi underpadnya ini seperti ini posisi pasangnya. Terus kemudian kita dekatkan semua alat. Tadi sudah ya, kita cuci tangan. Terus kemudian kita buka alatnya, ya kita pasang sarung tangan bersih dulu. Nanti dulu. Kita masih mau mengeluarkan urinnya. Kalau dia belum keluar urinnya, kita pasang sarung tangan bersih. Jadi kalau melakukan persalinan tidak ada pakai jam tangan, tidak pakai cincin, tidak pakai gelang, tidak pakai apa-apa. Kukunya juga tidak panjang, ya. Dan kita pasang, kita dekatkan kita dekatkan bengkok, ya. Terus kemudian kita pasang sarung tangan bersih. Kita ambil metal kateter tadi. Ini metal kateter. Metal kateter ini arahnya yang bengkoknya ke bawah. Masukin ke uretranya, alirkan ke bengkok supaya urinnya keluar tuh. Ya. Nah, karena dia nggak perlu dipasang poli kateter permanen, makanya pakai metal kateter ini. Kateter biasa juga bisa sih, gitu kan. Nah, kita pasang, nah kita alirkan. Dah, yang udah terpakai ini masuknya ke dalam kom yang berisi larutan DTT. DDT. Kan? Ini kita angkat, taruh karena dia berisi urin ya. Nah, kita ambil bengkok satu lagi yang bersih. Nah, baru kemudian kita lakukan pembersihan vulva. Ini masih pakai sarung tangan bersih loh ya. Iya, Bu. Kita ambil ini kapas sublimat tuh bentuknya kayak gini nih, ya. Dia memanjang kayak apa ya? Pokoknya gini deh bentuknya. Dah, ini berisi cairan sublimat. Kalau untuk yang pertama, kita boleh peras di sini, karena ini kondisinya masih bersih. Kita ambil, peras, jangan sampai basah-basah, netes-netes itu kita lakukan di sini udah basah pantatnya. Kita peras dulu, kita bersihkan satu sisi untuk 1 kali usapan, ya. Jadi gini, sret, sret. Atau kalau susah tangan kita pelit dulu tangannya, buta lah kape itu. Nah, yang penting dia satu sisi ini untuk 1 usapan. Taruh di bawah, ambil lagi. Kalau sudah kita ambil yang kedua, jangan peras di sini lagi. Perasnya di bengkok. Ini kan sudah berdarah, sudah kotor nih tadi nih misalnya nih kena cairan vagina dan lain-lain. Ambilnya jinjit aja, nanti peras di sini. Sudah peras baru dibersihkan. Sampai kita bersihkan dari luar. Labia mayora dulu, bersih nampak labia merahnya baru minora. Dah seperti itu, ya. Kita taruh di bawah dulu. Itu kapas sublimat. Baru kita pasang tarung tangan seri. Ini kita sudah kondisi sudah pakai APD ya. APD. Pakai APD. Ibu APD-nya soalnya kecil. Di ibu kurang dikit. Panas ibu.
Terus kemudian baru kita pasang sarung tangan steril. Pasang sarung tangan steril untuk melakukan pemeriksaan dalam. Cukup satu aja dulu. Jadi kita buka, jadi sarung tangan steril kita buka ya. Kemudian baru kita lakukan pemeriksaan dalam dengan cara memasukkan satu jari dulu ke dalam vagina ya, bukan ke dalam uretra. Uretra itu tipis cuman masuk ke suwak gitu. Nah, masuk ke vagina masih longgar. Kalau hanya satu baru yang masuk, berarti ini sekitar 1 sampai 2 jari baru. Jadi kalau masuk dia masih lapang, baru masukin 2 jari lagi. 1 jari lagi, jadi 2 dari dalam. Gak ada 3 ya, maksudnya 2. Kemudian masih lapang dia buka jari kita. Nah, itu yang menentukan berapa sih sebenarnya. 2 sampai 3, 4 sampai 5, 6 sampai 7 sampai dia 10 terbuka semuanya. Itu udah terbuka semuanya. Kemudian sarung tangan ini kita lepas. Masuk DTT. Pasang sarung tangan yang Ster. ini udah ada ini ya steril. Kita udah mulai mempersiapkan nih. Sebelum kita pasang sarung tangan yang baru, kita pasang handuk di atas perut ibu untuk nanti menyambut bayinya ya. Terus kemudian kita bukakan instrumennya. Oksitoksin tadi kita patahkan ya. Oksitosin. Kita taruh di luar nanti karena spetnya nanti kita masukin ke dalam. Kita buka masukin ke dalam karena kan kita main steril aja nanti lagi nih. Terus kemudian setelah itu baru pasang sarung tangan steril. Ini sudah pakai sarung tangan steril ya. Nah, ini duk steril ini boleh kita pegang. Kemudian kita lipatnya seperti ini. Kita lipatnya seperti ini. Sepertiga. Apa gunanya? Kita taruh di sini. Ini gunanya adalah untuk memegang perineum. Kalau tangan aja dia kan berlendir-lendir tuh. Nah, jadi ini perineum misalnya nih ya, ini kan perineum juga nih. Jadi ini seperti ini kita pegang untuk menahan. Kodok koyak dia tukang camping. Nah, ini kita tahan, gitu kan? Jadi ini gunanya. Terus nanti bisa juga sekalian ngelap wajah si bayi. Ya, kita pegang seperti ini. Kemudian bayinya sudah mulai keluar coba dulu. Bayinya. Dia kepalanya kalau telungkup. Nah, gitu. Tangan kanan memegang perineum gini, tangan kiri ini boleh kita pakai kasa satu ya untuk menahan kepala. Tahan. Apalagi kalau anak dia sudah anak yang keempat yang kelima itu bisa loncat loh. Kan dia ngeden. Iya kan? Dia ngeden otomatis kan didorong tuh keluar. Ini sudah lapang posisinya. Kalau udah anak 4 ke 5 misalkan loncat memang nggak pernah terjadi. Nah, makanya ini pegang perineum. Di situ ya. Ya. Nah, terus kemudian putaran pakai 2. Nah, dia miring, boleh miringnya ke situ, boleh miringnya di sini. Nah, posisinya seperti ini, ya. Ini aja deh diangkatin sedikit. Nah, terus kemudian, nah, kalau udah seperti ini dia, ingat posisi kita sebelah kanan, alat-alat semua di sebelah kanan, ya. Kalau udah seperti ini posisinya, tangan kita biparietal. Ini tangannya, ini namanya tangan biparietal. Keluar dikit. Karena ini pahanya kaku ya, bukan paha ibunya. Kalau paha ibunya bisa lah digini-gini kan keras. Seperti ini, ya kondisinya seperti ini. Untuk melahirkan bahu yang di atas, tuntun ke bawah. Set. Untuk melahirkan bahu yang di bawah, tuntun ke atas. Set. Tuntun, bukan tarik. Tuntun, beda ya. Karena dia sudah punya kekuatan sendiri dia, makanya perlu dituntun aja lagi, jangan ditarik. Nah, kemudian dia akan mengadakan putaran paksi ini seperti ini. Kita pegang ketiaknya, karena dia licin nih. Pegang ketiaknya seperti ini. Nah, oke, pegangnya seperti ini. Dah, kita angkat, jangan dilepas-lepaskan. Nah, taruh dia di sini. Ya, tadi ya, taruh di sini dia. Terus kemudian kita bersihkan badannya semua. Dah kita bersihkan. Kemudian kita selimuti dulu sementara seperti ini. Dah.
Kalau udah seperti itu, kita ambil 2 buah klem. Tadi kan 2 buah di situ tuh. Kalau dulu seperti di video itu tali pusat itu seperti benang, masih diikat-ikat. Kalau sekarang sudah tidak. Makanya klem itu bisa kita ganti dengan yang ini, langsung menjadi ikat tali pusat. Ini taruhnya klem pertama atau pengikat tali pusat. Kita pasang itu jaraknya 2 sampai 3 cm dari pangkal pusat. Ya. 2 sampai 3 cm dari pangkal pusat. Kita pasang nih, anggap nih klem pertama atau ini sudah jadi ya. Udah ini dia. Udah los karena yang ini juga bukan jaringan ya. Nah, tuh keikat ya kan? Kemudian kita kosongkan. Ini karena berisi arteri dan vena. Ada yang merah, ada yang biru tuh. Kita kosongkan dengan cara mengurut seperti ini. Pernah lihat perut ayam nggak sih? Pernah. Ya, sama kayak gitu. Kalau kita urut kan keluar isinya tuh. Jadi dikosongkan 2 sampai 3 cm dari klem pertama atau dari pengikat tali pusat ini, kita pasangkan klem kedua. Nih, ya. Kita pasangkan klem kedua seperti ini, ya. Kemudian baru kita lakukan pengguntingan tali pusat. Ya, kita lakukan pengguntingan tali pusat. Kita ambil gunting tali pusat tadi, potongnya di atas telapak tangan, jangan langsung karena jaringan bayinya pasti sensitif ya, gampang tergores dan lain-lain. Thread, potong, ini masuk ke cairan DDT. Ini taruhlah ke dalam jadi ya. Nah, ini tinggal di sini ya, ini tinggal di sini. Terus kita ambil piring plasenta, ini taruh di piring plasenta. Kemudian janinnya kita bersihkan lagi, taruh di perut ibu. Itu skin to skin. Ini perut di bawah sini, biar di bawah sini. Yang ada perutnya soalnya. Ini taruh di pakaian kotor. Ember. Ya. Terus kemudian baru kita pasang handuk kedua untuk menjelimuti dia di perut ibunya. Belum pakai baju dia. Ya. Dia terlungkup di perut ibunya, biarkan dia mencari petinju ibunya, biarkan dia merangkak, biarkan dia menangis dulu. Itu dia adaptasi. Nah, merangkak selesai dulu anaknya. Iya, dia akan mencari itu. Taruh dia di sini, terus kemudian kita sudah selesai pada kala berapa yang selesai barusan? Kala 2. Ya, kala 2 pengeluaran hasil konsepsi atau janin. Kemudian kita masuk di kala plasenta. Itu gunanya tadi oksitoksin. Ya, jadi setelah belum keluar plasentanya, untuk merangsang plasenta itu keluar, kita injeksi oksitoksin. Makanya spek tadi kita jatuhkan ini steril, kan tangan kita steril. Tadi sudah kita patahkan karena kita tidak sempat lagi matahin. Ya, kita patahkan, kan tinggal ambil aja lagi. Set. Baru diinjeksi. Injeksinya IM. IM itu boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Kalau saat ini disuruh pula ibunya nungging-nungging atau ngereng-mereng, kan susah dia. Makanya injeksinya boleh di sini. Kalau ada seperti itu otomatis kan injeksinya di sini. Ya, sudah. Injeksi dia di sini. Udah injeksi oksitoksin untuk merangsang pelepasan plasenta. Barulah kemudian kita cek apakah plasentanya sudah lepas atau belum. Dengan cara ini kita kita luruskan. Kemudian abdomennya kita dorong ke atas. Bertambah panjang dia. Bertambah panjang talinya ini, kita lepaskan tangan kita, masih panjang dia, berarti sudah lepas. Tapi kalau seandainya kita panjangkan, kita dorongkan ke atas, kita panjangkan, bertambah panjang dia, kita lepas tangan kita, tarik lagi dia ke dalam, berarti belum lepas. Caranya adalah dimasas, ya, dimasas kayak gitu untuk merangsang dia lepas, karena dia menempel di dinding rahim gitu, nempel nih. Jadi kalau lepas dia itu baru dikeluar semua. Nah, coba dorongin plasentanya keluar ya. Dorong sampai ke sini. Nah, kan udah lepas tuh. Nah, pertama panjang udah kita pindahkan nih. Nah, supaya kita bisa pegang kan. Nah, kalau pertama panjang dia gini kan. Nah, gitu. Terus nah ini lagi dia. Nggak mau deh, udahlah. Udah sampai dia di mulut vagina, ya dia lembek nih, lembek kali. Pernah pegang paru-paru sapi? Pernah. Rasa-rasa itu. Plasenta sapi pernah pegang? Dia emang lembut sekali. Dia keluar seperti ini, ya. Kita tuntun. Kalau ini kan keras nih, kajam, kaje, ya. Jadi susah kita pegangnya. Kemudian keluar dari sini, kita putar searah jarum jam. Tuntun, bukan tarik. Supaya apa? Supaya selaput-selaputnya jangan ada yang sobek, ada yang tertinggal. Udah semua lepas masuk ke piring plasenta. Kita cek. Sama kayak yang ibu bilang paru sapi itu, dia kan ada kulit membungkusnya tuh. Harusnya utuh dia. Kita lihat bolak-balik utuh.
nggak ada yang terkelupas. Tapi kalaupun dia terkelupas, pas kita luruskan, tertutup semuanya. Nah, berarti aman. Tapi terkelupas nggak ada tuh, hilang. Nah, berarti ada yang tertinggal. Ini resiko perdarahan nih. Mesti dikurek. Mesti dikurek, dibersihkan, ya. Oke, kalau dia terkelupas, di sini ada jonjot-jonjotnya, ya, namanya kotiledon. Kotiledon itu kalau kalian mau lihat itu seperti boba-boba yang sering kalian minum, ya, serak-serak di sini. Jumlahnya itu 19 sampai 21. Kalau sudah terkelupas, dia terpaksa dihitung nih satu-satu. Atau ada nggak bekas copotnya? Jadi tertinggal di dalam. Tapi kalau terbungkus rapi, nggak usah dihitung. Ya, udah sampai di sini kita sudah sampai di kala 3. Bukan tahap 3 ya. Nah, udah kita turunkan plasentanya, kita masuk di kala 4. Kita bersihkan dulu. Bersihkan, darah-darahnya dibersihkan ya. Oke, terus kemudian ini juga dibersihkan. Bayinya juga kita pakaikan bedung dulu. Dipakaikan baju, dipakaikan bedung. Bayinya ya. Tetap buat lepas deh. Kira dan kaki. Nah, kalau ada seperti ini kasih bapaknya, suruh azankan, suruh komatkan, atau suruh taruh di samping ibunya. Kita bersihkan ya. Kita bersihkan. Ini hati-hati yang bersihkannya, ini penuh darah. Jadi semuanya hati-hati, kita lipat bagus-bagus. Nah, baru kita masukkan ke dalam ember. Ini juga kita lap. Mana waslapnya? Harusnya ada waslap nih. Dilap, dibersihkan ya. Masuk situ. Ini juga tinggal digulung. Masuk dalam ember pakaian kotor. Kemudian baru kita pasangkan dia pembalut. Ini belum selesai nih, ya. Kita baru berada di kala 4. Apa yang kita lakukan di kala 4? Kala pengawasan. Cek tekanan darahnya 1 jam pertama 4 kali, kemudian jam keduanya 2 kali. Cek perdarahannya apakah banyak atau tidak, kayak gitu. Itu sudah di kala 4 kali 2 jam baru boleh kita pasangkan baju dan celananya. Ini masih observasi nih, jangan buru-buru udah keluar anak lah, bukan Sarawalai. Ya, kita perhatikan dulu apakah ada perdarahan atau tidak. Oke. Dan dia udah Jangan perawat lupa tuh. menyampaikannya. Kala 1 itu membuka 1 sampai 10, kala 2 pengeluaran janin, kala 3 pengeluaran uri, kala 4 pengawasan. Baru kita berhenti itu. Ya. Kalau nanti dapat INC. Dah, kalau selesai dah aman, dia baru kita bereskan, selimutkan, ganti baju dan lain-lain, baru menyusu bayi. Oke. Paham sampai di situ? Paham, Bu. Oke, kalau paham silakan. Kalau tidurnya 2 orang.